Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pemirsa channel Dakwah Sulsel yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bertemu di tengah bulan Ramadan ini dan di tengah cobaan kaum muslimin secara khusus, begitu pula manusia secara umum di tengah wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari wabah, dari penyakit ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan kajian Tsaqofah kita, yang mana pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah masih dalam ilmu wasail, masih dalam Tsaqofah Islamiyah yang sifatnya wasail, dan ini merupakan pertemuan terakhir kita membahas tentang masalah Tsaqofah yang sifatnya wasail. Tsaqofah yang sifatnya wasail selanjutnya adalah at-tarikh atau sejarah Islam. Sejarah Islam. Kalau kita melihat sejarah secara umum, maka kita bisa membagi dua sejarah ini. Sejarah ini ada yang sifatnya ammah, ada yang sifatnya umum, dan ada yang sifatnya khusus. Sejarah yang sifatnya umum adalah sejarah yang ada kaitannya dengan sejarah yang membahas tentang permasalahan manusia, atau sejarah yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Adapun sejarah yang masuk dalam wasail, yang masuk dalam Tsaqofah Islamiyah yang sifatnya wasail adalah sejarah Islam itu sendiri. Kalau kita membahas tentang sejarah Islam, maka berarti kita memulai sejarah tersebut mulai dari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena hal tersebut merupakan permulaan daripada sejarah atau tarikh Islam itu sendiri. Perlu diketahui bahwasanya sejarah ini bukanlah sumber terhadap sistem, bukanlah sumber terhadap ajaran agama Islam. Akan tetapi sejarah ini merupakan bukti daripada penerapan ajaran agama Islam itu sendiri. Dan di antara sejarah ini pula ada yang masuk di dalam ilmu wasail yang lain. Karena kenapa? Karena sejarah tidak akan lepas. Kalau kita membahas tentang sejarah Islam, maka tidak akan lepas daripada sejarah Al-Quran dan sejarah hadis. Sejarah Al-Quran dan sejarah hadis ini masuk pula dalam Tsaqofah yang sifatnya wasail. Nah, kemudian sejarah yang sampai sama kita itu sumbernya ada tiga hal. Ada tiga sumber daripada sejarah sampai sama kita. Yang pertama adalah kutubut tarikh, kitab-kitab kutubut tarikhiyah atau kitab-kitab sejarah. Yang kedua atharut tarikh, yang kedua adalah peninggalan-peninggalan sejarah, dan yang ketiga adalah riwayatut tarikh. Ini merupakan tiga sumber utama terhadap sejarah yang sampai sama kita. Akan tetapi penulisan sejarah yang baik adalah penulisan sejarah yang disandarkan kepada riwayatut tarikh, yang disandarkan kepada riwayat. Oleh karena itu, sudah sangat benarlah apa yang telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita, ulama-ulama dahulu kita, di mana mereka menulis sejarah berdasarkan riwayat. Kita kenal misalnya ada sirah Ibn Hisham, sirahnya Ibn Hisham, yang mana isinya adalah riwayat. Begitu pula At-Tarikh Al-Kabirnya Imam At-Tabari, isinya juga adalah riwayat. Jadi seperti itulah seharusnya kita mengambil sejarah. Supaya apa? Supaya apa yang terjadi di tengah kaum muslimin tidak ada pandangan-pandangan luar yang masuk di dalamnya. Sebagaimana kita lihat sekarang banyak sekali buku-buku sejarah, yang mana buku sejarah ini tidak bersandarkan kepada at-tarikh.
Sehingga apa? Sehingga banyak sekali hal-hal yang sifatnya distorsi. Banyak sekali hal-hal yang mana di dalamnya tidak masuk sebenarnya di dalam sejarah Islam, akan tetapi itu digambarkan bahwasanya ini merupakan bagian daripada sejarah Islam itu sendiri. Nah, itulah yang masuk dalam ilmu atau thaqafah yang sifatnya wasail. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling penting saya kira, thaqafah yang sifatnya wasail yang terakhir dan paling penting adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab paling penting di antara thaqafah-thaqafah yang lain? Karena bahasa Arab ini merupakan kunci bagi kita untuk memasuki, untuk membahas ilmu-ilmu thaqafah-thaqafah Islamiyah. Karena kenapa? Karena semua sumber-sumber thaqafah Islamiyah, semua sumber-sumber ajaran agama Islam itu berbahasa Arab. Makanya dikatakan, meskipun kita mengatakan bahwasanya hukum mempelajari thaqafah Islamiyah yang sifatnya wasail itu adalah fardu kifayah, akan tetapi untuk seorang pelajari Islam yang ingin mendalami thaqafah Islam, maka fardu ain hukumnya mempelajari bahasa Arab. Karena kenapa? Karena tidak akan mungkin mengetahui sumber-sumber ajaran agama Islam, tidak mungkin mengetahui thaqafah Islamiyah yang ada kecuali dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini ibaratkan kunci. Di dalam rumah misalnya, di dalam rumah tersebut banyak sekali hal-hal yang berharga di dalamnya. Kita mungkin bisa melihat dari luar, di dalamnya ada emas, di dalamnya ada televisi, di dalamnya ada kulkas dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak dapat menikmati semua kekayaan atau semua harta yang ada di dalam rumah tersebut kalau kita tidak memiliki kuncinya. Kita mungkin tahu bahwasanya ada yang namanya tauhid, ada yang namanya fikih, ada yang namanya akhlak, ada yang namanya tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalahul hadis, usulul fiqh dan lain sebagainya. Akan tapi kita tidak akan mungkin dapat menikmati hal tersebut apabila kita tidak menguasai yang namanya bahasa Arab. Makanya bahasa Arab inilah yang sangat penting, thaqafah Islamiyah yang sangat penting untuk sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita dalami, karena bahasa Arab ini akan mengantarkan kepada kita untuk lebih memahami bahasa Arab, untuk lebih memahami syariat kita, yang mana syariat kita sangat bergantung dengan bahasa Arab. Kenapa saya mengatakan sangat bergantung dengan bahasa Arab? Karena apabila ada satu orang yang dalam satu hari tidak berbahasa Arab, maka bisa dipastikan bahwasanya kalau dia seorang laki-laki, maka dia bisa dipastikan bahwasanya dia berdosa pada hari tersebut. Kenapa? Karena salat kita berbahasa Arab. Apabila dia tidak berbahasa Arab, apabila tidak salat, berarti dia tidak mengucapkan bahasa Arab. Begitu pula Rasulullah SAW dari dulu telah mewanti-wanti bahwasanya kaum muslimin dan orang-orang muslim ini mencintai, menyukai Arab ini karena tiga hal. Ahabbu al-araba li thalathin. Ahabbul araba li thalathin. Mereka mencintai Arab ini karena tiga hal. Yang pertama kata Rasulullah SAW, li'anni Arabi. Karena saya ini adalah orang Arab. Di sini Rasulullah SAW mengatakan hal ini bukan karena Rasulullah SAW sangat bangga atau ada hal-hal yang ingin ditampilkan dengan adanya dia sebagai orang Arab. Akan tetapi yang ingin diberitahukan oleh Rasulullah SAW di sini bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang mana sumber-sumber ajaran agama Islam nanti akan diambil daripadanya. Makanya untuk bisa mengetahui secara detail, secara terperinci apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka harus tahu dulu bahasa Arab. Li'anni Arabi, kata Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa lughatal Qur'ani Arabi. Begitu pula bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Artinya apa? Artinya untuk memahami Al-Quran maka kita harus tahu bahasa Arab. Dan yang terakhir kelebihannya kata Rasulullah SAW, wa lughatu ahlil jannati al-arabiyyah, dan bahasanya penduduk surga nantinya adalah bahasa Arab. Nah, makanya untuk bisa masuk secara detail mengetahui thaqafah Islamiyah ini, kunci utama adalah bahasa Arab. Sehingga ulama-ulama usuliyin
memasukkan ke dalam syarat untuk bisa menjadi seorang mujtahid adalah dia harus tahu yang namanya bahasa Arab. Nah, sedangkan mujtahid ini adalah orang yang bisa istinbat, dan orang yang bisa melakukan istinbat hukum, mengeluarkan hukum dari nas Al-Quran dan hadis adalah orang-orang yang perkataannya dapat dijadikan sebagai sandaran, dan perkataannya juga merupakan sumber daripada thaqafah Islamiyah. Sebagai kesimpulan, dua hal ini, yaitu at-tarikh, sejarah daripada sejarah Islam, begitu pula bahasa Arab adalah sebuah ilmu wasail, akan tetapi bahasa Arab adalah ilmu wasail atau thaqafah Islamiyah yang sifatnya wasail, yang mana harus senantiasa kita perhatikan. Karena kenapa? Karena hal ini bagian daripada agama ini. Nah, makanya diantara juga kemunduran kaum muslimin itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena terpisahnya bahasa Arab dari kehidupan seorang muslim. Sedangkan di dalam kehidupan kita banyak sekali kita lihat, banyak sekali kita sering ucapkan kata-kata yang merupakan kata-kata yang bersumber dari bahasa Arab. Nikah, talak, rujuk, dan lain sebagainya itu merupakan kata yang berasal dari kata bahasa Arab. Mungkin sampai di sini saja apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini kita sama-sama senantiasa dibukakan oleh Allah pintu-pintu berkah, pintu-pintu rezeki, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan kita melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.